Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan mengisinya. Allah juga menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya. Kemudian diciptakannya lah dengan indah dan baik adanya. Lalu berfirmanlah Allah kepada manusia, Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. akan tetapi manusia jatuh ke dalam dosa karena memakan buah pengetahuan yang baik dan buruk di Taman Eden. Disitulah awal mula dosa manusia dan terus berlanjut mulai dari Babel, dosa bapa-bapa leluhur, dan masih banyak lagi. Salah satu kisah yang akan diambil tentang keberdosaan di Perjanjian Lama ialah kisah Nabi Samuel sampai kepada Raja Salomo, yang di dalamnya bercerita tentang kerajaan dan keselamatan Allah. Samuel merupakan hakim terakhir di Israel. Ia mengangkat dua orang anak, yakni Yoel dan Abia, yang juga seorang hakim di Betsheba. Keduanya tidak bersikap seperti Samuel, mereka hanya mengejar laba. Wahai Samuel, lihatlah dirimu sudah tua dan lemah. Kau sudah tidak mampu memimpin bangsa ini. Anak-anakmu juga sudah tidak dapat diandalkan. Mereka tidak memiliki sifat seperti engkau. Katakanlah apa maksudmu itu? Berikanlah kami seorang raja. Bukankah bangsa lain memiliki raja? Hai bangsa Israel, Allah memanggil kita untuk menjadi berkat bagi bangsa lain, bukan menjadi sama seperti mereka. Namun, Allah mengizinkan mereka untuk memiliki raja dengan syarat bahwa raja itu akan sama seperti raja di bangsa-bangsa lain. Allah berfirman kepada Samuel, Wahai Samuel, lakukanlah apa yang mereka inginkan, sebab bukan engkau yang mereka tolak, melainkan aku yang mereka tolak sebagai raja. Tetap peringatkan kepada mereka apa yang menjadi hak seorang raja. Samuel menjelaskan tentang hak seorang raja kelak bagi mereka, namun mereka tidak mendengarkannya. Kami tidak peduli apapun itu. Berikan kami raja, itu yang kami mau. Iya, kami ingin seperti bangsa-bangsa lain. Allah memilih Saul yang merupakan seorang laki-laki dari tanah Benyamin, dan Allah sudah memberi petunjuk kepada Samuel sehari sebelumnya. Saul seorang muda yang elok rupanya, berbadan besar, tinggi, dan sangat ideal untuk menjadi seorang raja. Samuel banyak berpesan pada bangsa Israel untuk tetap setia padanya dan beribadah kepadanya. Saul dipilih melalui undian dan diurapi oleh Samuel. Pemerintahannya pun dimulai dengan berkuasanya roh Allah di atasnya. Semasa pemerintahannya, Saul melakukan kesalahan yang menyebabkan ia ditolak menjadi raja, yaitu mempersembahkan kurban di Gilgal dan tidak menumpas habis Amalek. 7 hari lamanya kita menunggu sampai waktu yang telah ditentukan oleh Samuel. Mengapa ia belum datang juga? Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Baiklah, bawalah korban bakaran dan keselamatan itu padaku. Wahai Nabi Samuel, apa yang telah kau perbuat, Raja Saul? Rakyat telah meninggalkanku, kau pun tak kunjung datang. Orang Filistin itu sudah dekat, aku takut Nabi, jadi aku mempersembahkan korban bakaran kontak engkau. Ini adalah tindakan bodoh, Raja. Kerajaanmu yang semula kokoh akan hancur dan Allah akan menggantikanmu. Lalu pergilah Samuel ke Gibea Benyamin. Saul dan Yonatan anaknya berperang melawan orang Filistin dan meraih kemenangan oleh karena pertolongan Allah. Selama menjabat menjadi raja, Saul memang sering berperang ke segala penjuru dunia dan selalu mendapat kemenangan. Wahai Raja Saul, pergilah dan taklukkanlah orang Amalek, baik binatangnya maupun orangnya. Habiskan mereka semua. Baik Nabi, sesuai perintahmu. Saul berhasil memukul kalah orang Amalek. Namun, Saul malah menyelamatkan kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dan tambun, anak domba dan segala yang berharga. Lalu firman Allah kepada Samuel, Aku menyesal telah menjadikan Saul sebagai seorang raja. Ia telah berbalik dan tidak mendengarkan firman. Samuel bangun pagi-pagi dan menghampiri Saul. Hahaha, diberkatilah kau wahai Nabi Samuel. Aku telah berhasil melaksanakan firman Allah. Lalu bunyi kambing dan domba siapa yang mendengar ini, wahai Raja Saul? Itu kambing domba terbaik dari orang Amalek yang akan kami persembahkan kepada Allah. Sudahlah Raja Saul,
Allah sudah mengatakan bahwa ia kecewa kepadamu, dan kau pikir Allah akan menerima korban persembahanmu. Aku salah, wahai Nabi Samuel, ampunilah aku. Jika rakyatmu menyeruku, maka aku turuti. Saja Saul, hari ini juga Allah sudah mengoyakkanmu dari jabatanmu, sama seperti yang kau lakukan kepada judaku. Ampunilah aku, wahai Nabi. Berapa lama lagi engkau berduka cita atas Saul? Bukankah dia telah kutolak sebagai seorang raja Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anaknya lah telah kupilih seorang raja bagiku. Mana mungkin aku bisa pergi? Bagaimana jika Saul mendengarnya dan membunuhku? Allah berfirman kepada Samuel untuk mempersembahkan seekor lembu muda dan mengundang Isai ke upacara pengorbanan itu. Kemudian Allah akan memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh Samuel selanjutnya. Apakah tujuan dari kedatanganmu adalah membawa kabar baik? Benar, aku datang untuk membawa korban persembahan ini kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan ikutlah ke upacara pengorbanan itu. Baiklah, kalau begitu mari ikut saya. Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Samuel mengurapi Daud setelah memilih dari ketujuh saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu Daud pergi ke istana Saul untuk bermain kecapi baginya. Hai Daud, aku mendengarmu mahir dalam bermain kecapi. Maukah kau menjadi pelayan dan pembawa senjataku? Sesuai keinginanmu, Raja. Goliat adalah prajurit dari tanah Filistin dan memiliki tubuh yang besar yang menantang bangsa Israel untuk berperang. Lalu, majulah Daud dengan penyertaan dari Allah dan mengalahkan Goliat. Setelah perang selesai, Daud kembali ke istana dengan bersukacita dan menari-nari. Apakah kau melihat cara Daud berperang? Ya, dia sangat hebat, bahkan lebih hebat daripada Saul. Lalu, Saul mendengar perkataan rakyatnya. Hebat apakah Daud itu sehingga semua orang memujinya? Bagaimana jika dia nanti yang menjadi raja? Pada suatu hari, Wahai Daud, inilah putri tertuaku bernama Merab. Akan kunikahkan kau dengannya asalkan kau menjadi gagah dan berani melakukan Tuhan untukku. Tuanku Raja, siapakah aku ini? Siapakah sanak saudaraku? Siapakah kaum ayahku di antara orang Israel sehingga engkau menjadikan aku sebagai menantu raja? akan tetapi Mikal, putri Saul yang lain, jatuh cinta kepada Daud. Daud, ada apa gerangan engkau memanggilku? Aku ingin menyampaikan pesan Raja. Apakah kau tahu? Raja sangat menyukai. Kami para pegawainya pun sangat mengasihi. Jadilah menantu Raja. Apa mudah bagimu mencari menantu raja? Bukankah kau tahu aku dari seorang yang miskin dan rendah? Pegawai Saul pun menyampaikan pesan dari Daud kepada Saul. Wahai Daud, aku ingin menyampaikan jawaban dari Raja Saul. Jawaban apakah itu? Raja memperbolehkanmu menjadi menantu dengan 100 kulit katan dari Filistin. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukan. Pada akhirnya, Daud pergi dan berhasil mengalahkan 200 orang Filistin dan menikahi Mikal, namun tidak memiliki anak darinya. Pada akhirnya, Allah tidak berkenan lagi atas Saul dan menyerahkan Saul untuk dibunuh orang Filistin. Saul pun meninggal di Gunung Gilboa dengan melompat ke pedang yang dibawa oleh anak buahnya. Terjadilah pergantian tahta. Daud menjadi raja atas Israel setelah memerintah kerajaan Yehuda selama 7,5 tahun dan memerintah kerajaan Israel selama 33 tahun. Daud sukses mempersatukan suku-suku Israel, membentuk pemerintahan monarki, menguatkan kampanye militer, mengalahkan orang Filistin dan membentuk batas pertahanan. Di bawah pemerintahannya, Israel berhasil mencapai kesejahteraan dan keunggulan melebihi tetangga-tetangganya. Saya Margareta Rivenanjani, jadi refleksi yang bisa saya ambil dari video roleplay kali ini yaitu bahwa saya sebagai manusia harus bisa saling menghargai dan tidak boleh meremehkan orang lain. Begitupun nanti dalam dunia keperawatan bahwa kita harus bisa saling menghargai baik itu
pasien, keluarga pasien, sesama perawat, maupun dokter. Terima kasih. Refleksi pribadi saya pada kisah Saul menjadi peringatan bagi kita semua orang percaya karena Tuhan menginginkan kita menjadi teladan, garam, dan terang bagi dunia. Saat Saul menjadi raja, ia mengingatkan kita bahwa tidak ada pemimpin duniawi yang bisa menggantikan posisi Tuhan sebagai raja, yang sebenarnya justru saat kita dipercaya menjadi pemimpin, berarti Tuhan menginginkan kita agar bisa mengarahkan orang-orang kepada Tuhan dalam jalan hidup mereka. Begitu juga jika kita menjadi seorang perawat, dipercaya oleh Tuhan untuk merawat pasien-pasien kita dengan seturut oleh iman pada Kristus dan dapat bertanggung jawab. Terima kasih. Yang bisa saya refleksikan dari video roleplay ini yang kami ambil dari kisah Saul sebagai salah seorang raja Israel adalah kita harus menaati perintah Tuhan dan ketetapan-ketetapan yang berlaku. Jadi Saul ini tidak menaati perintah Tuhan, melainkan melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri, sehingga apa yang diperintahkan Tuhan dia tidak melakukannya. Jadi sebagai seorang perawat nantinya kita harus menaati apapun yang menjadi aturan atau ketetapan-ketetapan yang berlaku, sehingga kita bisa menjadi seorang perawat yang taat terhadap aturan, dan hal tersebut bisa menjadi berkat bagi orang lain lewat tindakan, perbuatan, perkataan kita. Jadi refleksi yang saya dapatkan dari video berdasarkan kisah Saul, kita harus selalu taat kepada Tuhan ketika Tuhan sudah memberikan kita kepercayaan, kemampuan untuk memimpin, dan juga kebijaksanaan. Kita tidak boleh menjadi semena-mena, kita harus tetap berpegang kepada Tuhan dan selalu takut akan Dia. Berdasarkan kisah Daud dan juga Samuel, Tuhan akan selalu memampukan kita dalam situasi apapun ketika kita sudah percaya kepadanya. Baik, hal yang bisa menjadi refleksi bagi saya pada kisah ini yaitu ketika kita dipilih untuk Tuhan, maka kita harus benar-benar bisa mengemban apa yang menjadi tugas kita dan melayani Tuhan dengan seturut hati dan menjalankan apa perintah dari Tuhan sesuai dengan profesi kita. Maka ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, maka sebagai perawat juga harus mampu melayani pasien, membantu pasien, dan menjalankan tugas seturut dengan iman percaya kepada Tuhan dan berlandaskan kasih Kristus.